Kali ini kita akan membahas tentang seorang muda yang kaya datang kepada Yesus, dan begini ceritanya di dalam firman yang tertulis di dalam Matius 19 ayat 16 sampai 22. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Keren ya. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya kau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik." Perhatikan, hanya satu yang baik. Satu huruf besar. Hanya satu yang baik. Berarti Tuhan. Berarti dari Tuhan. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh." Oh, ini perintah yang masih diikuti oleh orang muda tadi yang bertanya kepada Yesus. Dia masih ada di bawah hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, "Semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang." Wow, benarkah dia sudah menuruti semuanya itu? Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu pada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Jawabannya apa? Responnya apa? Ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Jadi benarkah orang ini telah melakukan perintah hukum Taurat, sementara dia masih terikat dengan hartanya? Kalau dia masih terikat dengan hartanya, tidak mau berbagi dengan orang-orang yang kekurangan, berarti dia tidak mengasihi. Hukum Taurat, 10 hukum Taurat, 1 dilanggar, 9 dilakukan, yang 9 jadi batal. Jadi orang ini sebenarnya belum melakukan. Itu hanyalah menurut ukuran dia. Saudara, bahkan dia berkata, perbuatan baik apa? Janganlah mengandalkan perbuatan baik. Janganlah mengandalkan amal kesalehan kita. Sebab itu tidak akan bisa membayar hidup yang kekal, yang telah dibayar oleh darah Yesus yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Kalau memang ada perbuatan baik yang bisa kita lakukan, itu penghinaan kepada salib Kristus. Saudara, mengapa kau bertanya tentang yang baik? Hanya satu yang baik. Perhatikan sobat, hanya satu yang baik. Bukan saya mengatakan, tapi Tuhan Yesus. Hanya satu yang baik, tidak ada dua, satu. Artinya hanya perbuatan dan pekerjaan Tuhan, hanya yang datang dan berasal dari Tuhan, yang baik, bukan dari manusia. Datangnya dari surga, bukan dari bumi. Dan dikatakan lagi di dalam Markus pasal tentang apa tadi yang saya baca di dalam Matius 19 tadi, saudara. Markus 10 ayat 18. Markus 10 ayat 18 itu adalah tentang orang muda itu juga. Tapi saya baca satu ayat saja. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Jadi jelas sekali, hanya satu yang baik, Tuhan. Hanya satu pribadi yang baik, dialah Tuhan. Hanya satu pekerjaan yang baik, itulah pekerjaan Tuhan sendiri di dalam Kristus Yesus. Tak ada yang kita banggakan, tak ada yang kita sombongkan.
Kita tidak bisa mengatakan aku sudah melakukan ini, aku sudah mengerjakan ini. Ingatkah saudara dalam Matius 7, aku telah bernubuat demi namamu, kami telah mengusir setan demi namamu, kami telah mengadakan mukjizat demi namamu. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu, karena kamu melakukan itu semua dari dirimu sendiri, untuk kemuliaanmu sendiri, untuk kemegahanmu sendiri. Satu yang baik, pekerjaan Tuhan terima dengan kasih, dengan iman. Satu pribadi yang baik, dialah Tuhan yang mengasihi saudara. Karena kebaikan Tuhan telah terbukti di kayu salib bagi saudara dan saya. Hanya Tuhan yang baik, hanya pekerjaan Tuhan yang baik. Karena Tuhan yang baik ada di dalam kita, dan pekerjaan yang baik sudah kita terima dan tinggal dalam kita. Maka pekerjaan-pekerjaan yang saudara lakukan adalah pekerjaan-pekerjaan yang baik. Maka pribadi saudara menjadi pribadi yang baik karena Kristus telah tinggal di dalam kita. Satu yang baik, dialah Tuhan. Apa yang dikerjakan Tuhan untuk saudara dan saya. Kamu dikasihi.